Bentar, Pak. Yuk. Gimana, Solis? Sebentar, Pak. Lagi dicari datanya. Bukan dari WA? Iya, soalnya nggak bisa diklik, Pak. Sebentar, Pak. Oh. Bentar, Pak. Sebentar. Bisa, Ya, Assalamualaikum, Pak. Iya, waalaikumsalam. Coba saya buka. Di saya materinya nggak ada, Pak. Bisa Bapak kirim ulang nggak, Pak? Coba saya buka ya. Iya, Pak. PDF nih. Terus kayak gitu sih. Nggak bisa kebuka, Pak. Oke, udah bisa nih. Bentar. Silahkan. Oke. Mungkin saya share ya dokumen ya. Gimana sih? Screen. Sini. Bisa lihat nggak? Halo? Kelihatan nggak? Belum ada, Pak. Iya, Pak. Kok gini? Kelihatan nggak? Iya, Halo? Pak. Tes. Iya, Kelihatan ya? Pak. Pak.
Iya, Pak. Oke, kalau udah kelihatan, ini kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah teman-teman ya. Ini kita pertemuan yang pertama. Nanti akan ada pertemuan-pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang kedua dan yang ketiga. Dimulai dengan pertemuan yang pertama itu dengan saya. Ya, udah tahu lah ya. Nggak usah. Ya ini sedikit latar belakang pendidikan saya ya. Gini teman-teman, ini sebenarnya mengenai niat ya, niat dan mensikapi. Jadi gini, dalam proses kehidupan itu kan ada 3. Yaitu pertama, sebelum melakukan suatu itu kita harus ada namanya niat ya. Kita ada namanya niat. Nah lalu setelah niat kita melakukan sebuah usaha. Nah setelah melakukan suatu usaha atau suatu ikhtiar, nah barulah setelah itu ada yang namanya hasil ya. Nah hasil ini terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Hasil ini terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Nah disinilah pentingnya kita dapat mensikapi ya, mensikapi sebuah hasil menjadi lebih baik ya. Nah dalam mensikapi itu dibutuhkan suatu ilmu ya, dibutuhkan suatu bekal. Nah dibutuhkan suatu pemahaman ya, pemahaman. Nah sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat teman-teman dengar kan ya? Iya, Pak. Dengar kan? Halo. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak, kedengeran. iya. Nah, ini sebenarnya ada teori ya, teori maknai kebendaan ya. Ini agak kecil emang nih, coba saya gedein ya. Nah, nih ya saya gedein. Nah, benda ya teman-teman mungkin sering lihat benda itu macam-macam ya. Benda itu macam-macam, mulai dari meja, bangku, lalu ada komputer ya, ada ya banyak lah ya benda yang kita lihat di depan kita ini. Nah, benda itu kalau kita benturkan ya dalam proses fisika ya, benda kalau kita benturkan dia akan pecah ya, pecah menjadi molekul ya, molekul benda ya. Nah, molekul benda itu kalau kita pecahkan lagi jadi lebih kecil lagi itu menjadi atom ya. Lalu dipecahkan lagi menjadi partikel ya. Lalu partikel itu dipecahkan lagi menjadi kuanta, energi kuanta. Lalu dipecahkan lagi menjadi energi vibrasi. Ya, teman-teman ya. Artinya apa? Ini benda dari yang paling terlihat ya. Dari yang paling terlihat di hadapan mata kita itu ternyata terdiri dari hal yang paling kecil. Nah, sebenarnya energi vibrasi ini juga sebenarnya bisa dibagi lagi menjadi lebih kecil, ya. Nah, sebenarnya dia bisa menjadi lebih kecil lagi. Nah, ini tidak ada habis-habisnya ya. Jadi semakin lama semakin tidak terlihat, ya. Ini benda ya, teman-teman ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya hampir sama seperti ini ya. Hampir sama seperti benda ini. Nah, terkadang benda itu mencerminkan nasib seseorang ya. Nah, kita sering sekali mengatakan bahwa nasib seorang itu terlihat dari benda yang dia miliki ya. Menurut pemikiran-pemikiran kita mengatakan bahwa nasib si A itu bagus. Kenapa? Karena dia punya benda banyak. Yaitu dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya peralatan segala macamnya ya. Nah, sehingga apa? Kita mengatakan nasib baik itu dikatakan ketika dia punya banyak benda ya. Nah, ternyata nasib seseorang itu terlihat dari karakter ya. Nah, yang membentuk nasib seseorang itu terlihat dari karakter. Nah, ketika karakter seseorang itu bagus ya, teman-teman ya, karakter seseorang itu bagus, maka
nasibnya juga akan menjadi bagus ya. Begitu pula yang karakter ini terbentuk dari kebiasaan ya. Ketika kebiasaan kita baik ya, kita memiliki kebiasaan yang baik, maka itu akan membentuk karakter yang baik juga ya. Membentuk karakter yang baik ketika kita memiliki kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan kita ini dibentuk dari tindakan-tindakan sehari-hari yang mana lama kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan ya. Awalnya hati-hati ya dengan tindakan ya. Awalnya mungkin kita iseng-iseng ya, tapi lama-lama jadi kebiasaan ya. Nah, ketika menjadi kebiasaan lama kelamaan menjadi karakter. Nah, ketika kita sudah menjadi karakter akhirnya menjadi nasib. Nah, ini tindakan-tindakan ya yang awalnya tidak sengaja kita lakukan, ketika kita berulang-ulang ya, lama-lama menjadi sebuah karakter, lalu tindakan itu ya pasti awalnya dari pikiran ya, dari pikiran. Atau istilahnya itu apa, niat ya, pikiran dari niat. Nah, pikiran itu dia nanti ya ada apa namanya yang mempengaruhinya ya. Ketika seorang itu pikirannya bagus, pasti dia akan melakukan tindakan-tindakan yang bagus, yaitu tindakan-tindakan yang baik ya. Nah, dan seterusnya ya. Akhirnya apa? Tindakan-tindakan baiknya menjadi kebiasaan yang baik, akhirnya menjadi karakter yang baik, menjadi nasib yang baik. Nah, pikiran ini dia dikuasai oleh yang namanya perasaan ya. Pikiran itu adanya di kepala ya teman-teman ya, di otak ya. Tapi kalau perasaan adanya itu di dalam hati. Hati itu maksudnya bukan hati limpa ya, tapi hati dalam artian sini ada kolbu yaitu jantung sebenarnya ya. Jantung dalam artian psikis ya, bukan dalam artian fisik. Nah, perasaan ini dia akan mempengaruhi pikiran ya. Perasaan yang bagus, yang baik akan selalu membuat pikiran menjadi selalu baik ya, menjadi selalu positif, menjadi selalu bagus pikirannya, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang baik dan bagus juga. Nah, ternyata perasaan ini dipengaruhi oleh spiritual seseorang ya. Nah, inilah yang menjadikan seseorang itu ya, kalau kita membangun diri kita berdasarkan pada spiritual ya, membangun diri kita berdasarkan pada bagaimana kejiwaan spiritual kita, itu akan menjadi lebih kokoh ya. Sebenarnya ada teori namanya itu teori fisika kuantum. Teori itu menyatakan bahwa semakin nampak atau semakin eksistensi suatu benda ya, semakin nampak suatu benda, maka eksistensinya akan semakin mudah untuk dihancurkan ya. Jadi semakin kalau kita menanamkan diri kita pada benda ya, menanamkan diri kita pada yang nampak, maka kita akan mudah untuk dihancurkan. Ya, contoh kayak benda tadi ya. Benda itu ketika dia nampak akan mudah dihancurkan. Tapi ketika benda itu dia dalam wujud yang tidak nampak seperti tadi energi vibrasi ya, kita akan susah menghancurkannya. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari ya, teman-teman ya. Ketika kita menaruh diri kita ini berdasarkan pada nasib, jadi menggambarkan diri kita ini pada nasib, maka kita kan mudah untuk dihancurkan. Artinya dihancurkan itu apa ya? Kita akan mudah sekali goyah. Ya, jadi kalau kita melihat sesuatu baik dan buruk itu pada nasib, itu akan menjadi suatu apa namanya ya? Kesulitan buat diri kita sendiri. Kenapa menjadi kesulitan buat diri kita sendiri? Karena kita akan mengatakan ya kebaikan dan keburukan itu pada apa yang kita miliki. Itu ada tuh di dalam Al-Qur'an ya. Ketika seorang itu apa namanya kaya atau senang, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya. Tapi ketika dia mengalami kesulitan, maka dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghinakan dirinya. Artinya orang ini dia memposisikan dirinya itu pada nasib ya, yang seharusnya nasib itu bukan cerminan.
Nah, cerminannya itu dari spiritual ya. Seorang yang memiliki spiritual yang bagus, seorang yang memiliki jiwa spirit yang bagus, yaitu dari amal ibadah dia, nah dia akan sangat sulit untuk digoyahkan, bahkan akan sangat sulit untuk dihancurkan, karena dia sangat-sangat tidak nampak ya. Contohnya Rasulullah SAW ya, ketika Rasulullah SAW menghadapi situasi yang sangat sulit, yaitu perang Khandaq ya. Situasi yang sangat sulit itu bagi diri Rasulullah itu adalah perang Khandaq. Nah, pada perang Khandaq ini Rasulullah dan para sahabat harus menggali parit ya sejauh 8 km dengan perbekalan yang luar biasa minimnya, sehingga banyak sekali sahabat-sahabat yang mengeluh ya. Mengeluh karena memang manusiawi ya. Kenapa? Karena memang tidak ada perbekalan makanan. Tidak ada perbekalan makanan. Yang akhirnya banyak sahabat yang akhirnya izin, artinya mundur gitu ya. Tapi kalau sahabat ini insya Allah tidak ya. Akhirnya ya para sahabat itu izin mundur, tidak ikut menggali ya, tidak ikut menggali. Oh ya, ini Putri Gama masuk tuh ya, tolong di admit ya, Sul. Nah, tapi beda dengan Rasulullah ya, ketika dalam kondisi sesulit apapun ya, spiritual Rasulullah SAW itu sangat kuat. Bahkan ketika perang Khandaq, Rasulullah mengatakan kita akan melakukan Konstantinopel ya, kita akan menaklukkan Romawi. Nah, artinya apa? Jiwa Rasulullah SAW itu sangat kokoh ya. Jiwa Rasulullah itu sangat kuat, sehingga dalam kondisi sesulit apapun beliau masih tetap optimis yang luar biasa ya. Optimis beliau itu benar-benar tidak dapat digoyahkan. Ya coba saja misalkan kita dalam kondisi sulit, ya artinya jangankan ini ya, misalkan kita nggak punya uang sama sekali nih ya, misalkan kita tidak punya uang sama sekali, jangankan misalkan mau keluar negeri ya, buat makan besok saja mungkin ya tidak bisa gitu loh. Terus kita bilang gini, kita akan ke Amerika, kita akan ke Eropa ya. Padahal jangankan ke Amerika ya, buat beli cabai aja mungkin uangnya nggak cukup ya. Nah mungkin orang akan menganggap wah sudah gila itu orang ya. Jangankan mau ke Amerika, jangankan mau ke Eropa ya. Ya mungkin buat beli sambal aja uangnya nggak cukup. Nah itu merupakan suatu optimis ya. Kita perlu optimis teman-teman ya. Kita harus optimis. Kita harus menanamkan jiwa-jiwa positif dalam pikiran kita ya. Menanamkan pikiran-pikiran positif sehingga apapun yang kita hadapi ini akan menjadi hal yang positif. Nah inilah makanya kita harus perkuat spiritual. Nah, lalu ada beberapa contoh ya. Nah ini pikiran positif dan ada pikiran negatif ya. Hati-hati dengan pikiran kita ya. Pikiran kita itu mempengaruhi ya. Pikiran kita itu mempengaruhi setiap ucapan ya. Apa yang kita pikirkan itu adalah doa ya. Ucapan, pikiran, perasaan ya adalah doa. Nah, ketika kita memiliki pikiran yang negatif, itu akan menjadi doa juga ya, doa yang negatif. Dan sebaliknya, ketika kita punya pikiran yang positif, kita juga sebenarnya sedang berdoa, ya berdoa untuk menjadi yang positif. Nah, otak kita itu menyerap 2 juta informasi per detik, ya, baik itu melalui mata, melalui telinga, melalui penciuman, ya, itu masuk informasi-informasi yang semuanya itu bersifat netral, ya. Bersifat netral. Artinya apa? Dia bisa positif, dia bisa negatif. Jadi semua informasi
yang ada itu sebenarnya adalah netral. Mungkin hal yang paling berat sekalipun, ya mohon maaf misalkan, ya, yang tidak kita inginkan, yaitu misalkan orang tua kita meninggal. Sebenarnya itu hal yang netral, ya. Setiap orang pasti akan meninggal, ya. Tapi, nah di sinilah kita butuh suatu ilmu dalam menyikapi suatu peristiwa, ya. Nah, akhirnya apa? Ketika jiwa kita tidak kuat, ya, ketika pikiran kita tidak kuat menghadapi informasi yang seperti itu, ya akhirnya menjadi negatif, kan? Akhirnya kita menjadi tidak menerima, ya, menerima berita tersebut. Seolah-olah berita tersebut negatif, ya. Nah, seolah-olah berita tersebut negatif. Walaupun memang itu satu hal yang berat, ya. Kehilangan yang kita senangi, kehilangan sesuatu yang kita cintai, itu memang berat. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang netral, ya. Mungkin kita akan melihatnya ketika hal itu tidak menimpa diri kita, ya kan? Misalkan nih orang tua dari teman kita meninggal, mungkin bagi diri kita itu biasa, ya. Netral kan ketika kita tidak menghadapinya itu netral, ya. Bisa positif, bisa negatif, ya. Nah, di sini kita membutuhkan suatu ilmu, ya. Ilmu dalam menghadapi ujian kehidupan, ya. Nah, di sini ada 2 juta informasi per detik yang menghasilkan 60.000 lintasan pikiran tiap hari. Nah, ini kalau misalkan spiritual kita hancur, ya, spiritual kita tidak kokoh, ya, spiritual kita ini rusak, maka ini akan menjadi negatif terus, ya, akan menjadi selalu negatif. Nah, ketika semua itu negatif, ya, akhirnya seperti kita inilah dalam ini ya, mempresentasikan sesuatu nih, ya. Kita sama saja sedang mempresentasikan sesuatu yang negatif dalam pikiran kita. Akhirnya apa? Segala perilaku kita menjadi negatif. Begitu pula sebaliknya, ya. Ketika 2 juta informasi yang netral ini masuk ke pikiran kita, menjadi 60.000 lintasan pikiran kita selalu kita anggap itu positif. Nah, itu akhirnya menjadi positif, ya. Pikiran menjadi positif, segala tindakan dan perilaku kita juga menjadi positif, dan akhirnya ini menjadi suatu cerminan, menjadi suatu bekal, ya, untuk kita, ya. Untuk kita di masa yang akan datang. Nah, inilah ya, pentingnya kita berpositif thinking. Nah, positive thinking itu bekalnya dari mana tadi? Dari spiritual, ya, teman-teman, ya. Dari spiritual. Jadi semakin kita kuat spiritualnya, maka pikiran kita akan menjadi semakin positif, ya, menerima segala sesuatunya. Memang ini sesuatu yang berat, ya, apalagi kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika Rasulullah SAW wafat, itu hampir terguncang juga, ya. Hampir terguncang pikirannya. Bahkan mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW itu wafat, maka dia adalah orang munafik, ya. Sampai-sampai seperti itu, gitu, ya. Ini adalah suatu hal yang wajar. Suatu hal yang wajar ketika seorang itu kehilangan yang dicintainya, ya. Kehilangan yang dicintainya. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, menegur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sebuah ayat, ya. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad itu pasti akan mati, ya. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu kekal, ya. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersadarkan, ya, bahwa dia telah kalut, ya, dalam pikirannya. Dan itu memang wajar, ya, wajar. Nah, lalu bagaimana bisa membalikannya? Itu kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita mengembalikan suatu kejadian, suatu apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi positif, ya. Minimal menjadi netral. Kita akan menganggap itu sesuatu yang netral dulu, ya. Nah, suatu yang hal biasa yang sudah terjadi.
Nah, itulah ya positive thinking. Nah, dari positive thinking ini ya, dari positive thinking ini yang tadi saya katakan, dia akan menjadi gambaran nasib dia yang akan datang. Mungkin teman-teman ya apa ya? Gini loh. Kita jangan meremehkan spiritual atau ya spiritual ya. Spiritual tadi yang mungkin menurut kita itu apa sih? Misalkan contoh misalkan sholat ya, sholat 5 waktu, terus selain sholat 5 waktu kita sholat tahajud, terus kita sholat duha ya, membaca Al-Quran, terus berzikir. Nah itu semua yang akan menguatkan spiritual kita, yang akan membuat pikiran kita menjadi positif dan akhirnya lama kelamaan ya akan membentuk kepribadian kita yang kokoh dan akan membuat karakter kita menjadi bagus ya. Sehingga seorang itu akan melihat kita itu menjadi suatu kepribadian yang kokoh, yang baik ya. Mungkin kalau secara duniawinya ya, secara duniawinya orang akan melihat kita ini pantas nih kayaknya nih dia. Kita butuh nih orang seperti ini gitu kan. Sehingga kita akan banyak mendapatkan kepercayaan dari orang yang memang nantinya akhir-akhirnya itu menjadi bekal di dunia juga ya, menjadi bekal kehidupan kita di dunia. Memang awal itu tidak terlihat ya, spiritual itu kan tidak terlihat. Tapi lama kelamaan ya spiritual itu akan terlihat ya ininya juga nasibnya. Nasib misalkan nih ada 2 orang kaya, mungkin kita tidak akan bisa membedakan mana orang kaya yang soleh, mana orang kaya yang tidak soleh. Tapi ketika ya kehilangan kekayaannya itu akan terlihat ya, akan terlihat mana yang soleh, mana yang tidak soleh. Dan juga bagaimana cara pengelolaan kekayaannya dia ya. Nah, ini terlihat ketika di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kita tahu lah ya bagaimana Islam itu awalnya itu ya luar biasa, sangat sulitnya ya. Kekayaan harta itu merupakan suatu apa kalau dibilang itu sangat sulit lah ya. Tapi ketika Rasulullah dan para sahabat ini telah sukses dididik oleh Rasulullah SAW menjadi generasi yang terbaik ya, menjadi generasi yang terbaik di zamannya, maka Allah Subhanahu wa taala menitipkan dunia pada mereka ya. Walaupun ini bukan tujuan ya, ini bukan tujuan, tapi ini penting. Ketika Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap seseorang dan menitipkan dunia pada dia, artinya dia ini sudah bisa mengelola dunia secara baik ya. Dunia ini secara baik sehingga akan muncul banyak kesejahteraan. Nah, contohnya ya ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Beliau di masa pemerintahannya telah mewariskan 70.000 properti ladang pertanian dengan total seharga 10 triliun. Ini pun sebenarnya ini sebenarnya data tahun 2011 teman-teman ya. Ini data tahun 2011. Kalau sekarang udah lebih nih ya, ini udah lebih. Lalu cash flow ya itu 2 triliun per tahun. Ini di tahun 2011 datanya ya. Maksudnya gini teman-teman. Emangnya beda Pak? Beda. Kenapa? Karena satuannya ini adalah emas. Dinar ya. Ini tahun 2011 emas itu kursnya itu masih sekitar mungkin 100-200 ribu ya. 100-200 ribu. Halo? Teman-teman dengar kan ya? Tes. Dengar, Pak. Halo. Oke. Iya, Pak. Nah, Ya, Pak. di tahun 2011 ya, mungkin 1 gram emas itu masih 200-300 ribu lah ya. Sekarang 1 gram emas itu udah 900, artinya apa? Udah 9 kali lipatnya ya. Bisa jadi ini kalau sekarang ini bukan 10 triliun tapi 90 triliun. Ya sudah, artinya sudah 9 kali lipat kenaikannya ya. Warisannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masa pemerintahannya itu ada 90 triliun, bayangkan ya. 90 triliun beliau tinggalkan. Nah, ini surplus ya, bukan utang ya.
Lalu cash flow-nya ya. Cash flow-nya itu ini di tahun 2011 ini 2 triliun ya. Berarti kalau misalkan di tahun 2011 itu 1 gram emas itu 100.000, berarti ya dikalikan 9, berarti 18 triliun per tahun. Perputaran asetnya, ya perputaran cash flow masa pemerintahan Umar bin Khattab itu 18 triliun per tahun, ya. Nah, berarti per bulannya tinggal bagi 12 saja ya. Ini kan 2 triliun bagi 12 nih 107 miliar ya. Nah, ini kekayaan pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Walaupun tujuannya itu bukan dunia ya, tapi Allah Subhanahu wa taala itu adil ya, teman-teman ya. Allah Subhanahu wa taala itu adil. Artinya apa? Allah itu memberikan dunia ini kepada orang-orang yang memang bisa mengelolanya ya. Kenapa umat Islam sekarang tidak diberikan kepercayaan ya dari Allah Subhanahu wa taala? Ya mungkin ya kita memang masih sangat jauh ya. Spiritualitas kita masih sangat jauh. Ya jangankan sholat sunnah ya. Sholat wajib pun mungkin masih berantakan. Ya. Kita bisa lihat bagaimana sahabat Rasulullah SAW ya ketika ketinggalan sholat wajib ya, walaupun ketinggalannya itu tidak jauh ya, itu ada kisahnya ya. Kalau nggak salah Umar juga kalau nggak salah. Jadi beliau ini sempat tertinggal sholat asar berjamaah ya, karena sedang asik bermain di kebunnya ya, kebun. Jadi beliau ini punya kebun ya. Para sahabat tuh kaya loh ya teman-teman ya. Mereka tuh kekayaannya tuh luar biasa. Nah, sedang asik di kebunnya sampai-sampai ketika masuk ke Masjid Nabawi ternyata sudah salam. Yang bikin kalau kita istilahnya kloter kedua lah ya. Nah, tapi kalau di zaman Rasulullah dulu itu nggak ada istilah kloter kedua. Ya, ketika ketinggalan sholat bersama Rasulullah itu luar biasa penyesalannya. Ya. Luar biasa rasa kecewanya kepada dirinya. Ya. Luar biasa sedihnya ya ketika ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah, sehingga beliau itu akhirnya menyedekahkan kebunnya untuk Islam ya, diserahkan kepada Rasulullah ya. Itulah bagaimana sifat karakter para sahabat ya. Sifat karakter para sahabat yang mulia, mereka ketika ketinggalan sholat aja, padahal itu bukan ketinggalan ini ya, fatal ya. Kalau kita mungkin ya sampai-sampai ya, mungkin ya jangan sampai juga sih ya, ketinggalan sholat asar menjelang maghrib ya kan, sholat maghrib menjelang isya ya, tapi tanpa ada rasa bersalah gitu kan. Nah ini ya, hati-hati ya. Nah ini para sahabat ini baru ketinggalan sebentar aja ya, itu beliau langsung menyesal. Menyesalnya sampai-sampai mengorbankan apa yang membuat dia lalai. Nah ini ada nggak nih? Lalai gara-gara handphone ya. Waduh, gara-gara saya main handphone, akhirnya sholat saya lalai waktunya. Ya udahlah, handphone saya sedekahkan. Ada nggak? Ya. Nah itulah ya, para sahabat Rasulullah itu luar biasa. Hasil didikan Rasulullah itu memang tiada duanya ya. Dan hasilnya terlihat ya. Mereka sukses dunia akhirat. Kita jangan katakan mereka hanya sukses di akhirat, salah ya. Mereka itu suksesnya dunia akhirat. Lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mana beliau ini adalah sahabat ya yang memiliki rekening ya. Rekeningnya masih aktif. Padahal orangnya sudah meninggal jauh ya. Jauh sebelum sekarang ini orangnya sudah meninggal tapi rekeningnya masih hidup. Beda dengan kita ya. Orang yang masih hidup rekeningnya sudah mati. Ya. Artinya sahabat ini mulia sekali ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena
amal, ya amal beliau luar biasa dan spiritual beliau luar biasa. Bahkan beliau pernah membeli sebuah sumur ya namanya sumur rumah itu seharga 2.000 dirham dari seorang Yahudi ya. Kisahnya itu jadi umat Islam di Madinah itu biasa minum air itu air Zam-Zam ya. Umat Islam itu biasa minum air Zam-Zam. Nah, ada satu sumur yang airnya itu mirip dengan air Zam-Zam, yaitu sumur rumah. Ini milik orang Yahudi. Akhirnya umat Islam memutuskan ingin membeli, ya, ingin membeli karena air sumur itu dijual sama orang Yahudi, ya, dijual dengan harga yang mahal, ya. Nah ini Yahudi itu dari dulu itu memang suka jual beli air, ya. Air itu kalau dalam Islam itu digratiskan teman-teman ya. Peradaban Islam itu tidak pernah membisniskan air ya. Dengar ya teman-teman ya. Halo? Iya, masih terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Ya, jadi dalam peradaban Islam itu tidak pernah pemerintahan Islam itu menjual air tuh tidak pernah. Air selalu gratis ya. Air itu selalu gratis. Dan Yahudi ini memang dari dulu suka jual-jual yang gratis, yang seharusnya gratis dibuat tidak gratis. Salah satunya air ya. Nah, kalau sekarang ini kita tinggal nunggu aja nih seorang dermawan yang seperti Utsman bin Affan. Kira-kira ada nggak nih yang bisa menjungkir balikan bisnis airnya Yahudi ini ya? Nah, dulu tuh ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia membeli ya. Jadi sumur rumah itu dibeli oleh Utsman bin Affan walaupun dengan dengan cara-cara yang sulit ya. Si Yahudi itu nggak mau dong pasti istilahnya melepaskan gitu aja. Ini kan istilahnya jantung saya nih gitu, sumber kehidupan saya gitu kan. Kalau sumur ini dibeli sama Utsman ya berarti matilah saya gitu kan. Mau makan apa saya gitu. Tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini cerdas ya. Kalau dibeli secara total pasti tidak akan pernah dikasih. Tidak akan dikasih ya oleh si Yahudi ini. Sehingga Utsman bin Affan memutuskan untuk membeli separuh ya. Dibeli separuh. Caranya gimana separuh? Maksudnya gini. Sehari milik Utsman, besok milik Yahudi. Besoknya milik Utsman, besoknya milik Yahudi gitu ya. Nah, akhirnya si Yahudi itu setuju ya. Nah, yang ada dalam pikiran si Yahudi ini ya. Yang ada dalam pikiran si Yahudi ini, Utsman, dia menganggap Utsman itu sama dengan dirinya, yaitu sama-sama mengejar uang, ya, sama-sama mengejar dunia. Dia lupa kalau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini adalah seorang sahabat mulia yang pikirannya tidak seperti orang Yahudi itu, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Utsman? Yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah menggratiskan pada saat hari miliknya Utsman, ya. Sehingga Utsman itu mengumumkan, wahai kaum muslimin, pada hari ini kalian gratis mengambil air di sumur rumah. Nah, dampaknya apa? Ketika di hari-hari milik orang Yahudi, ya tidak ada yang datang, ya. Kenapa? Toh gratis kok, ya. Si Yahudi itu nggak sadar gitu. Si Yahudi itu tidak kalau dibilang tuh pikiran Yahudi itu kan pelit ya. Apa-apa dibisnisin kan, air pun dibisnisin ya. Dia menganggap Utsman itu sama kayak dia, padahal Utsman itu beda ya. Mindsetnya Utsman bin Affan itu akhirat, beda dengan mindsetnya Yahudi, hanya dunia gitu kan. Nah, mindsetnya Utsman bin Affan ini akhirat. Dia lupa kalau Utsman bin Affan ini adalah seorang Muslim yang mulia ya. Sehingga apa? Hancurlah si Yahudi itu kan. Tidak ada yang datang pada hari milik dia ya. Sehingga apa? Nyerah si Yahudi itu. Yaudah Utsman, saya jual aja deh semuanya ya. Akhirnya dibelilah sumur rumah itu seharga 2.000 dirham dan dari sumur itulah yang menyebabkan asetnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi kekal ya. Sampai sekarang itu ada rekeningnya Utsman bin Affan, ada hotelnya Utsman bin Affan, ada perkebunannya Utsman bin Affan. Bayangkan itu dari zamannya beliau sampai sekarang tuh ada
ya. Kenapa? Karena memang mindsetnya itu akhirat akhirnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mindsetnya dunia nih, ya. Mindset kita ini cuma pada saat kita mencari keuntungannya saat sekarang saja. Sehingga apa? Ya sudah, kalau memang pikiran mindset kita dunia, Allah pun juga akan menjadikan kekakalan kita juga pada saat kita ada saja, ya. Beda dengan orang yang mindsetnya akhirat. Allah akan kekalkan itu, ya. Allah akan kekalkan. Nah, lalu Mu'az bin Jabal, ya. Nah, ini zamannya Umar bin Khattab juga, ya. Mu'az bin Jabal ini adalah gubernur, ya, di Yaman, ya. Gubernur di Yaman yang mana dia daerah yang paling miskin, ya. Jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ada daerah yang paling miskin, yaitu daerah Yaman. Tapi jangan salah, ya. Daerah yang paling sulit, yang paling miskin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gubernurnya sulit dalam menemukan seorang yang menerima zakat, ya. Jadi artinya apa? Iya, Pak. Udah kaya semua, ya. Di zaman Umar bin Khattab, yaitu Mu'az bin Jabal sebagai gubernur Yaman, beliau ini kesulitan dalam menemukan seorang yang menerima zakat. Artinya antara daerah yang paling miskin dengan yang paling kaya itu range-nya nggak terlalu jauh, gap-nya nggak terlalu jauh, ya. Nah, inilah, ya, kesuksesan kesejahteraan Islam, ya. Nah, begitu pula di zamannya Umar bin Abdul Aziz, ya, tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Bayangkan, ya, tidak ada orang yang berhak menerima zakat. Lalu di zamannya Umar bin Khattab, ya. Nah, ini gaji guru, ya. Gaji guru di Madinah itu paling rendah dibayar 15 dinar. Ya. 15 dinar. Dinar sekarang itu kursnya sekitar 3 juta. Berarti 3 juta kali 15 dinar. Ya. Dapatlah 45 juta. Gaji guru paling rendah itu 45 juta. Guru-guru honorer itu di zamannya Umar bin Khattab, ya, itu gajinya udah 45 juta per bulan. Ya. Ya, dampaknya apa? Ya, akhirnya orang akan bersungguh-sungguh menjadi guru, ya. Walaupun memang dunia itu bukan tujuan, tapi setidaknya itu sudah menjadi suatu membuat ketenangan, ya, batinnya menjadi tenang, ya. Nah, itulah, ya. Ini beberapa data-data kesuksesan di zaman para sahabat, ya. Di zaman para sahabat, terutama di zamannya Khulafaur Rasyidin, ya, kesuksesan dunia, ya, walaupun sebenarnya ini bukan tujuan, teman-teman, ya. Ini bukan tujuan, tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Ketika kita memiliki mindset pemikiran kita itu hanya di dunia, makanya pada saat itulah kita akan mendapatkannya. Tapi ketika pikiran kita mindsetnya akhirat, ya, bagaimana kita mensikapi suatu peristiwa, ya, itu akan beda, ya, akan beda. Hasilnya pun juga akan beda. Ikhtiarnya pun juga akan beda, ya. Nah, oleh karena itu kita harus wajib memiliki mindset pola pikir yang akhirat, ya. Nah, ini ada beberapa visi, ya, visi dari orang-orang besar yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam kisah-kisah, ya. Yaitu pertama di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu sendiri memiliki visi yang luar biasa, ya. Memiliki visi yang luar biasa. Kenapa? Karena belum pernah ada orang yang memiliki visi seperti itu. Apa itu visi Nabi Sulaiman? Itu tergambar dalam doa beliau, ya, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kekayaan yang belum pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, baik
sebelumnya, sebelum Nabi Sulaiman maupun sesudahnya. Ya, sehingga kita ketahui ya bagaimana kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam itu luar biasa ya. Nah ini kan kadang-kadang kita kalau berdoa suka nanggung ya teman-teman ya. Visi kita itu kadang-kadang suka nanggung. Pengen apa sih? Jadi dokter. Nggak salah sih ya. Tapi ini beda ya. Nabi Sulaiman itu doanya itu luar biasa. Ya Allah berikanlah aku kekayaan yang mana belum pernah engkau berikan kepada orang sebelumku maupun pada orang yang sesudahku. Ya. Itulah ya visinya ya. Salah nggak sih dapat harta banyak? Nggak salah. Yang salah itu ketika mendistribusikannya salah. Nah itu baru salah ya. Nah begitu pula keluarga Imron ya. Keluarga Imron ini adalah sebenarnya ya adalah keluarga keturunan Nabi Isa alaihissalam. Nah keluarga Imron ini pernah berdoa ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah jadikanlah anak keturunan kami, anak kami ini sebagai pemimpin dunia ya. Nah, ini bagi para orang tua pernah nggak ya suruh anaknya kamu jadi pemimpin dunia ya. Biasanya kan apa sih kalau biasanya kalau kita tuh nyuruh anak pengen jadi presiden ya, nggak salah sih ya. Terus jadi dokter nggak salah sih. Tapi itu terlalu umum ya. Nah tapi ini keluarga Imron memiliki visi anaknya itu menjadi pemimpin dunia. Walaupun akhirnya anaknya itu perempuan itu Siti Maryam ya. Tapi dari Siti Maryam itulah lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu juga Rasulullah SAW ya pada saat perang Ahzab atau perang Khandaq tadi ya dijelaskan bahwa di dalam masa sulit sekalipun Rasulullah itu tetap berdoa ya, tetap memiliki visi, tetap optimis, yaitu beliau akan umatnya akan menaklukkan Romawi ya, menaklukkan Konstantinopel, menaklukkan kota-kota Islam ya, kota-kota yang dimiliki oleh orang-orang kafir pada saat itu. Nah, itu kan suatu yang ini apa namanya? Di luar apa ya? Out of the box ya. Out of the box. Lalu juga Hasan Al-Banna ini salah seorang tokoh pergerakan Islam ya yang menginginkan agar Islam kembali berjaya ya. Ini suatu apa ya kalau dibilang kalau saat sekarang ini merupakan suatu visi yang besar ya. Kenapa? Karena kita melihat Islam sekarang ini begitu dimarginalkan ya. Ketika bicara Islam pasti selalu diidentikan dengan teroris, diidentikan dengan kekerasan ya, dengan apa ya, berbagai hal yang negatif ya. Beda ketika Islam itu di zaman Rasulullah, para sahabat ya, itu begitu harum namanya ya. Nah, memiliki visi mengembalikan Islam seperti zaman Rasulullah dan para sahabat itu merupakan visi yang besar. Nah, sehingga ya kita harus punya cara nih teman-teman ya. Kita harus punya cara bagaimana kita bisa membangun visi ya, membangun visi kita yang besar. Kenapa? Karena kalau visi kita tidak besar, energi yang dikeluarkan ketika visi yang besar dengan yang kecil itu sama ya, sayang gitu. Satu apa ya, kalau kita repot pada hal-hal yang kecil, kalau kita repot pada hal-hal yang sederhana, itu hanya buang-buang energi, sehingga kita butuh sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang luar biasa. Bahkan ada seorang mufasir ya, mufasir Al-Quran mengatakan seorang yang besar itu yaitu orang yang meninggal dalam keadaan memikirkan umatnya ya. Sedangkan seorang yang berjiwa kerdil itu orang yang meninggal hanya memikirkan dirinya sendiri ya. Artinya kita mau jadi orang besar apa mau jadi orang kecil, orang kerdil gitu ya. Kerdil dalam artian jiwa. Ya jiwa kita ini mau jiwa yang besar apa jiwa yang kerdil? Kita ini mau memikirkan umat ini atau mau hanya memikirkan diri sendiri? Ya. Nah, karena itulah kita membutuhkan suatu ilmu ya. Ilmu-ilmu dalam kehidupan. Yaitu, ini ada namanya hukum kehidupan. Hukum berpikir paralel ya. Hati-hati ya. Ini dalam kehidupan kita ini, pikiran kita ini bisa bersifat paralel atau menyebar.
Contoh misalkan, ketika kita tidak menyukai atau kita menyukai sesuatu itu akan menyebar meluas. Misalkan gini, kita misalkan di sekolah dulu tidak suka dengan seorang guru, misalkan ya, tidak suka dengan seorang guru. Taruhlah misalkan geografi ya. Contoh ya, ini contoh ya. Kita nggak suka nih sama guru geografi nih. Awalnya nggak suka sama gurunya kan. Tapi lama-kelamaan sama pelajarannya juga nggak suka juga ya. Gara-gara nggak suka sama gurunya, akhirnya kita nggak suka pelajaran geografi. Nah, sudah seperti itu, meluas lagi nih. Akhirnya apa? Kita nggak suka nih sama teman-teman kita satu kelas. Ternyata teman-teman satu kelas itu rata-rata suka sama pelajaran geografi. Awalnya kita nggak suka sama gurunya, terus menyebar menjadi tidak suka sama pelajaran geografi karena gurunya dia. Ternyata teman-teman kita pada suka sama pelajaran geografi. Akhirnya kita nggak suka nih sama teman-teman satu kelas, ya kan? Karena teman-teman satu kelas ini dianggap tidak punya visi yang sama seperti kita, yaitu tidak suka pada pelajaran geografi, ya. Terus akhirnya apa? Lama-lama meluas lagi nih. Ternyata satu sekolahan itu hampir sebagian besar suka sama pelajaran geografi. Akhirnya apa? Kita benci sama sekolah kita sendiri karena awal cuma gara-gara satu orang. Ya. Nah, hati-hati ya. Nah, ketika kita nggak suka dengan satu orang tuh kadang-kadang kita suka mengeneralisir ya. Awalnya kita nggak suka sama gurunya, akhirnya kita nggak suka sama mata pelajarannya, akhirnya kita nggak suka sama teman satu kelas, ya. Akhirnya meluas, jadi nggak suka sama sekolahnya. Sekolah apa nih? Masa sih pelajaran geografi sama si guru A ini pada seneng gitu kan. Nah, padahal yang salah kan bukan sekolahnya. Nah, ya. Hati-hati ya, ketika kita tidak menyukai sesuatu itu harus objektif, ya. Harus objektif. Lalu yang kedua itu hukum pantulan. Nah, ini hati-hati hukum pantulan. Dalam Al-Quran itu apa? Dikatakan berlaku baiklah itu akan kembali pada diri kita, ya. Ketika kita melakukan suatu perbuatan amal yang baik, ya, itu akan kembali pada diri kita. Nah, artinya memantul ya. Kita melakukan suatu perbuatan yang buruk juga akan kembali pada diri kita, ya. Nah, yang ketiga hukum proyeksi dan gravitasi. Hukum proyeksi yaitu sesuatu itu bisa kita proyeksikan, ya. Bisa tuh forecast, artinya apa? Kita ramalkan ya, walaupun sebenarnya keputusan itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi secara ikhtiar ya. Dalam kehidupan itu kita bisa melihat sesuatu yang baik atau buruknya gitu ya. Karena kita memiliki ilmu. Ya. Dan gravitasi itu maksudnya akan tertarik ya. Misalkan ini sebenarnya dua atasnya, yaitu berpikir paralel dan pantulan, dan dia akan menjadi gravitasi. Kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang baik, maka yang baik itu kan tertarik pada kita lagi ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis itu dikatakan barang siapa yang berteman pada seorang penjual minyak wangi, maka dia akan terkena wanginya ya, dan barang siapa yang berteman dengan seorang pandai besi, maka dia akan terkena cipratan apinya, minimal bau sangitnya ya. Nah, dalam kehidupan itu seperti itu ya. Kalau kita senang berteman dengan orang-orang yang baik ya, maka gravitasi itu menarik orang-orang baik itu, kita akan menjadi baik ya. Ketika kita senang dengan orang-orang yang buruk, maka gravitasinya pun juga demikian, ya. Nah, itu namanya hukum proyeksi dan gravitasi. Halo teman-teman, gimana? Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini fakta tentang pikiran dan emosi. Ini hati-hati ketika kita memiliki pikiran-pikiran yang negatif dan emosi yang negatif ya. Pikiran dan emosi itu mempengaruhi struktur DNA kita secara kesehatan, ya. Pikiran dan emosi mengubah bentuk sel darah. Jadi bentuk sel darah kita itu bisa gampang rusak ketika pikiran dan emosi kita itu negatif, ya, menjadi mudah. Kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat itu begitu kuat, ya? Teman-teman mungkin harus tahu ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau berjalan itu satu langkah beliau itu dua langkah para sahabat yang lain. Artinya apa? Kekuatannya itu luar biasa, ya.
Kenapa kok bisa begitu kuatnya? Ya, kenapa kok bisa begitu gagahnya? Ya, ya karena ya pikiran dan emosinya ya bisa dikendalikan. Nah, pikiran dan emosi itu mempengaruhi kesehatan dan proses penyembuhan ya. Kita bisa lihat contohnya misalkan 2 orang petinju. Petinju yang menang itu biasanya lebih cepat pulih daripada petinju yang kalah. Kenapa? Karena pikiran dan emosinya itu beda ya. Petinju yang menang itu walaupun lukanya lebih parah daripada yang kalah ya, dia akan menjadi lebih cepat penyembuhannya karena dia pikirannya positif ya. Nah, ini juga pikiran dan emosi mempengaruhi prestasi dalam olahraga ya. Ketika kita selalu positif, kita selalu semangat, selalu optimis, maka akan mudah sekali kita olahraga ya. Mungkin kita lanjut. Nah, ini hal-hal yang negatif ya, yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini kenapa sekarang banyak penyakit ya? Kenapa sekarang gitu banyak membuat kita itu menjadi lemah, membuat kita itu menjadi mudah sakit. Ya karena kembali pada diri kita lagi. Karena spiritualitas kita tuh lemah ya. Spiritualitas kita lemah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu lemah ya. Sehingga kita terlalu materialisme, terlalu memandang segala sesuatu itu dari kebendaan ya, dari benda ya. Kalau belum punya benda ini dianggap tidak mulia. Kalau nggak punya ini dianggap hina. Ya, sehingga kita akan mudah sekali goyah emosi kita. Kita mudah sekali marah, mudah sekali stres, mudah sekali sedih, cemas, dendam. Ya, nah itu semua akan berdampak pada diri kita. Ya, berdampak pada metabolisme tubuh kita. Ketika kita punya pikiran-pikiran negatif ini, ya, maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon namanya itu noradrenalin ya atau hormon adrenalin. Ini adalah hormon racun dalam tubuh kita ya. Hormon racun ini keluar ketika pikiran-pikiran kita negatif. Hormon racun ini yang akan membunuh diri kita sendiri. Sehingga apa? Menyebabkan radikal bebas dan oksigen aktif. Oksigen aktif itu yang menghancurkan sel-sel tubuh ya. Radikal bebas atau oksigen aktif itu yang menghancurkan sel-sel tubuh. Menghancurkan sel tubuh pada inti sel. Ya, teman-teman dengar ya? Halo? Halo? Dengar, Tes. Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, teman-teman mungkin sedikit gambaran dunia kesehatan aja. Jadi tubuh kita ini punya sel ya. Di sel tubuh itu ada inti sel. Nah, inti sel tubuh itu seperti otak ya, yaitu mengatur. Nah, ketika sel tubuh tidak memiliki inti sel, artinya seperti tidak memiliki otak ya. Dia akan tumbuh kembang secara acak ya kalau tidak punya inti sel. Nah, sel tubuh yang tidak memiliki inti sel inilah yang dinamakan sel kanker atau sel tumor. Ya. Nah, salah satu penyebab dari sel kanker dan sel tumor ini adalah oksigen aktif. Ya. Jadi oksigen aktif ini dia menabrak sel tubuh sehingga inti sel tubuh itu kehilangan inti sel dan inti sel akhirnya menjadi sel tumor dan sel kanker. Ya. Artinya ini gara-gara marah-marah, stres, spiritualitas kita lemah, itu dampaknya itu seperti itu ya. Dampak kesehatannya itu seperti itu ya. Jadi kita kena kanker ya, minimal kantong kering ya kan. Ada marah-marah terus kayak orang tidak suka pada kita ya. Tapi maksudnya pada kesehatan ya, dia itu jadi akan mudah sekali menjadi penderita kanker ya, terus tumor ya. Nah sebenarnya ya tergantung keimanan sih ya, bisa aja ya orang yang terkena kanker itu. Nah, terkadang kita nih terlalu tunduk juga sih sama barat ya. Maksudnya barat ini maksudnya peradaban orang kafir sekarang ini terlalu materialisme ya. Secara kesehatan ya teman-teman ya. Bagi orang yang punya sel tumor atau sel kanker ya, itu dia bisa diobati ya. Dengan cara dia beribadah aja pada Allah ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, tahajud. Ya, ada kisahnya tuh kalau nggak salah tuh seorang yang mualaf dari negara mana ya? Itu ada kisahnya, pernah saya baca. Jadi dia setelah masuk Islam ternyata dia terkena sel kanker apa gitu ya. Tubuhnya itu dipenuhi oleh sel kanker. Nah, akhirnya dia tahajud di tengah malam ya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dicaci maki ya. Dia dicaci maki, dibilang kamu kena kutukan nih gara-gara kamu meninggalkan agamamu yang dulu dan masuk Islam, kamu kena kutukan, gitu kan. Kata orang-orang apa teman-teman dia yang dulu agamanya itu ya, dia dicaci maki, dia dihina kan, dia dibilang kena kutukan segala macam gitu kan. Nah akhirnya dia sholat tahajud ya, dia minta kepada Allah, ya Allah, saya bukannya tidak ikhlas ya, saya bukannya tidak ikhlas mendapatkan penyakit ini gitu. Tapi yang saya khawatirkan itu adalah penilaian orang-orang ya bahwa agama Islam ini memberikan dampak buruk ya, sehingga akan sedikit sekali orang-orang yang akan masuk ke dalam agama Islam lagi gitu. Ya, dia berdoa gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu doanya ya. Akhirnya apa? Begitu paginya ya, dia merasakan ada perbedaan pada tubuhnya. Serasa lebih segar ya. Serasa lebih apa namanya? Kuat lah ya. Lebih inilah. Lebih segar daripada kemarin-kemarin. Akhirnya dia cek ke dokter ya. Dia cek kesehatan dan dokternya itu kaget ya, terkejut. Kenapa bisa terkejut? Ternyata sel kanker dalam tubuhnya itu sudah tidak ada sama sekali. Ya. Sampai-sampai si dokter itu nggak percaya. Ini beneran pasien yang kemarin gitu kan, yang punya kanker gitu ya, di sekujur tubuhnya. Benar ini data saya kan, ada rekam medisnya gitu kan. Benar ini data saya. Oh kok sekarang udah nggak ada sama sekali gitu. Itulah ya. Jadi yang kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun ya ini lagi-lagi kembali pada keimanan ya, keimanan. Nah, ini ya. Radikal bebas itu menyebabkan sel kanker, penyakit aterosklerosis, stroke ya, penyakit jantung koroner ya. Lalu imunitas turun, penuaan dini ya, diabetes ya. Nah, sebaliknya ya ketika seorang itu selalu senang ya, optimis ya, bersyukur ya, positive thinking, maka akan menghasilkan hormon-hormon yang sifatnya itu menyembuhkan, yaitu hormon beta endorfin, enkaphelin ya. Semua ini adalah hormon-hormon yang sifatnya menyembuhkan. Kalau dibilang itu dia sifatnya seperti kalau obat-obatan tuh morfin ya, tapi ini ada morfin alami ya, dari dalam tubuh ini bukan dari sintesis ya. Nah, ini dia penyembuhan menyebabkan imunitas naik ya. Nah, ini ya lagi-lagi kembali kepada diri kita ya. Pentingnya kita berpositive thinking. Nah, bagaimana perasaan dan akibatnya ya? Sedih, cemas, dendam ya, pikiran negatif, menolak ya, akan menyebabkan hormon adrenalin dan noradrenalin kita meningkat. Ketegangan ya, selalu cemberut ya. Nafas kita pendek ya, nafas pendek itu maksudnya ya tergesa-gesa, terburu-buru ya. Nah, gelombangnya pun gelombang beta ya. Gelombang beta ini biasanya gelombang di siang hari ya. Akhirnya apa? Radikal bebas meningkat ya. Radikal bebas meningkat itu menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Tapi sebaliknya ketika kita bahagia, mensyukuri apa yang ada ya, pikiran kita positif ya, terus menerima. Nah, sehingga apa? Hormon yang dalam tubuh kita ini yang keluar adalah hormon beta endorfin yang sifatnya menyembuhkan, ya, menguatkan, ya, selalu apa namanya? Kalau bahasanya itu apa? Santuy, ya, relaksasi, ya, selalu tersenyum, ya. Lalu pernapasan kita, ya. Biasanya kan kita bisa lihat kalau orang marah-marah itu orang kesel kan biasanya napasnya terengah-engah ya. Napasnya pendek gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang sabar ya, orang yang bahagia itu biasanya nafasnya tuh teratur, dalam, yang menyembuhkan ya.
Nah, ini pun juga gelombangnya gelombang alfa. Gelombang alfa itu gelombang di sepertiga malam, ya. Ketika bebasnya turun, ya. Nah, ini ada sangkut pautnya antara gelombang ion di bumi dengan otak manusia dan pengaruhnya, ya. Nah, ini di siang hari, ya. Bagi seorang yang selalu aktivitasnya hanya pada siang hari dan dia melupakan sepertiga malam terakhir, ya, maka dia akan hanya mendapatkan gelombang dari bumi itu, ion bumi itu, yaitu ion beta. Nah, ion beta ini sifatnya cepat, ya, begitu cepat, artinya pas sibuk. Gitu ya. Dan orang yang hanya pada siang hari ini, dia akan mudah lelah, ya, stres, ya, pikirannya tuh apa ya? Kalau bahasa itu rasionalistis, terlalu rasional, ya, sehingga dia melupakan, ya, bahkan kalau dibilang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, susah untuk apa ya, diberikan ajakan-ajakan, ya, dan afirmatif sedikit itu pengulangan apa ya, dia mencoba untuk mencoba sesuatunya itu sedikit, ya, pengulangan sedikit, dan hanya pada otak saja ininya, apa namanya, segala pikirannya itu hanya pada otak saja, aktivitasnya hanya pada otak, ya, selalu dipikirkan, tapi dia lupa, ya, bahwa apa yang dipikirkan manusia itu terbatas. Nah, lalu dia hanya conscious mind, maksud itu pikirannya hanya pada pikiran yang sadar-sadarnya saja, sehingga kemampuan dia hanya 12%, ya. Kemampuan dia hanya 12%. Hanya pada nalar logika otak kiri. Nah, perafasannya dia kurang dalam, ya, napasnya dangkal, dan ini hormonnya hormon kortisol, ya, norepinefrin, yaitu hormon-hormon yang merusak. Nah, beda dengan seorang yang suka beribadah di sepertiga malam, ya. Maka ion yang ada di bumi itu adalah ion alfa yang sifatnya khusyuk. Ya, sifatnya itu rehat, yang menyegarkan, dicas. Nah, subconscious itu maksudnya apa? Subconscious terbuka itu maksud itu pikiran itu out of the box, ya. Bagi orang lain mustahil, dia bisa, ya. Bagi seorang lain itu tidak bisa, dia bisa melakukannya, ya. Kenapa? Karena dia yakin ada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya. Ada orang bilang, aduh jangan deh, susah gitu kan. Gak mungkin gitu kan. Tapi dia bisa. Kenapa? Karena kedekatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagi orang lain, gak mungkin itu kan. Tapi bagi seorang itu mungkin, ya. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu pasti menolong. Ya. Kenapa dia yakin? Karena dia dekat dengan Allah. Ya. Kenapa orang yang subconsciousnya tertutup? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya mungkin, ya mohon maaf, mungkin karena dosanya banyak, dengan ini maksiatnya banyak, sehingga ya seperti kita ini deh, ya, kalau misalkan sama orang tua, misalnya kita punya salah sama orang tua nih, kalau kita belum minta maaf sama orang tua kan rasanya kita menjauh kan sama orang tua kan, takut gitu ya, kalau kesalahan kita terbuka atau mungkin dimarahin sama orang tua. Beda ketika kita sudah minta maaf sama orang tua, kita sudah menjelaskan sama orang tua kesalahan kita, dan orang tua kita sudah menerima kesalahan kita dan memaafkan, pasti akan dekat lagi kan. Nah, begitu pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ketika kita merasa bersalah sama Allah, kan, tapi kita malas buat minta maaf sama Allah, kan. Ya akhirnya apa? Kita menjauh, ya. Ketika kita jauh sama Allah, maka pikiran kita tuh hanya yang ada di otak kita aja, kan. Perbuatan kita hanya pada yang ada di otak kita saja. Kita takut untuk melakukan tantangan-tantangan baru gitu, sehingga kita nggak berkembang, ya. Kita lupa, ya, kalau Allah itu bisa berkehendak. Nah, ya, sugestif, ya. Dia jadi mudah sekali untuk diajak, ya. Dapat diprogram ulang. Maksudnya tuh dia bisa men-setting ulang. Maksudnya dia bisa menerima perubahan, ya. Dia bisa menerima perubahan. Nah, dia bisa menerima perubahan dengan baik gitu, ya.
Nah, lalu afirmatifnya maksimal. Afirmatif itu sebenarnya pengulangan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, aktivitasnya dalam hati dia. Jadi ketika dia melakukan satu hal yang salah, maka hati dia akan menegurnya. Itu berupa apa? Ada perasaan tidak enak ya, ada apa namanya? Jantungnya berdegup kencang gitu kan ketika melakukan hal yang salah. Nah, itu aktivitasnya secara fisik seperti itu, tapi secara psikis ya dia akan mengatakan bahwa ini Iknatul Hanifah dari tadi belum masuk ya? Halo? Halo, halo? Tadi keluar Pak, Sulis juga Pak. Bapak belum ACC. Hah? Iya, Bapak di exit Keluar. dulu tadi Sulis sama Kak Ikna. Aduh, gimana nih? Keluar mereka? Iya Pak. Ntar, ini gimana nih? Kok ke sini? Halo? Oh, ini ya. Mana. Yang di Sulis sama Kak Ikna Pak. settingnya. Iya, tapi kok nggak kelihatan ya di mana ya? Coba ntar. Cara masukin mereka lagi di mana nih? Oh, ini admit. Iya di amat. admit maksudnya Pak. Tapi cuma ada si Ikna ada nih. Ikna doang nih, Sulis nggak ada. Oh iya benar. Ya Pak, tadi ini apa HP-nya mati kesenggol. Walah. Oke. Udah 5:30 ya. Oke teman-teman, ini berhubung karena memang waktunya juga sudah semakin sore ya, 5:30 ya. Jadi gini ya, intinya kita dalam kehidupan ini harus berbekal pada spiritualitas kita ya. Jadi jangan hanya bersandar pada diri sendiri, tapi kita harus bersandar pada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus sadar ya. Dan kita juga harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah, dengan amal ibadah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kan menjadi yakin ya. Kita akan menjadi yakin kalau Allah itu pasti akan menolong. Nah, inilah konsep dasar inilah yang harus ditanamkan pada diri kita sejak dulu sebenarnya ya. Sebagaimana orang tua dari Ibnu Abbas ya, yaitu menitipkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih 6 tahun ya. Ilmu yang pertama kali ditanamkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu adalah ilmu jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya. Pesan Rasulullah ya kepada Ibnu Abbas yang baru berumur 6 tahun ketika itu adalah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Seandainya ya seluruh makhluk di muka bumi ini sepakat untuk memberikan ya keburukan atau mudarat pada dirimu ya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak ya, maka niscaya itu tidak akan pernah terjadi pada dirimu ya. Mudarat itu keburukan itu tidak akan pernah menimpa dirimu. Demikian juga sebaliknya ya. Ketika seluruh makhluk di muka bumi ini menginginkan kebaikan pada dirimu ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum berkehendak kebaikan itu pada dirimu, maka kebaikan itu juga tidak akan pernah ada pada dirimu. Artinya yang pertama kali ditanamkan itu adalah bagaimana kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ilmu yang kita bangun ini adalah ilmu yang tidak lepas dari unsur-unsur ketuhanan ya. Ya mungkin itu teman-teman ya. Nanti tadi itu ya dampaknya pada kesehatan kita, pada apa kesuksesan kita, bahkan pada umat Islam ini sendiri ya. Kenapa umat Islam sekarang ini begitu lemah? Ya kenapa umat Islam ini sekarang ini begitu rapuh? Ya, yang karena itu. Ya, yang pertama itu niatnya ya.
niatnya itu sudah salah ya. Niatnya salah. Niatnya menuntut ilmunya salah ya. Kita niat menuntut ilmu itu niatnya untuk dapat kerjaan ya, untuk dapat kerja, buat dapat uang. Padahal ada dalam sebuah hadis ya, barang siapa yang meniatkan suatu ilmu ya yang seharusnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam hatinya itu untuk dunia, maka dia tidak akan bisa mencium aroma surga ya. Nah, bahkan ada hadis lain juga mengatakan barang siapa yang mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya untuk mencari jalan ke surga ya. Nah, itu ya. Artinya apa? Pertama ketika kita niat menuntut ilmu pun kita terkadang salah ya. Yang harusnya untuk Allah maka kita untuk dunia. Dan juga mengenai mensikapi apa yang telah terjadi ya, terkadang kita salah juga. Seolah-olah kita mengetahui yang lebih baik ya, padahal dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Allah kebaikan yang ada itu belum tentu baik bagi dirimu ya. Yang kamu anggap itu baik maka belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kamu anggap buruk itu belum tentu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya baik dan buruk itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini ya kita harusnya ridho ya, karena Allah itu tidak akan pernah salah memberi ya, tidak pernah salah memberi. Jadi seperti itu. Ya. Sudah 17 berapa nih? Oke, teman-teman. Gimana? Iya, Pak. Si Sulis belum masuk lagi ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak mau tanya dong. Iya, boleh. Tadi kan kata Bapak harus optimis gitu ya. Iya. Yang tadi pembahasan di awal. Bedanya orang yang optimis sama orang yang punya harapan tapi halu itu gimana sih, Pak? Bedanya optimis dengan orang yang apa? Yang halu gitu. Oh, jadi gini ya. Optimis itu dia jadi punya bekal ya. Jadi dia punya bekal. Bedanya halusinasi itu dia tidak punya bekal. Minimal bekal dia itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Pak. Jadi seorang muslim itu wajib optimis. Kenapa? Karena dia punya Allah, ya. Karena dia punya Tuhan. Nah, kalau orang yang orang kafir ya, dia itu tidak bisa optimis sebenarnya ya. Dia hanya berdasar pada kalau dibilang tuh pikiran dia aja gitu kan. Tapi bagi seorang muslim itu seharusnya optimis ya, karena dia milik Allah ya, tapi dengan cara-cara yang benar juga ya. Dengan cara-cara yang benar juga, dengan yang benar juga ya. Yang pastinya Allah itu ridho pada dirinya. Jadi seperti itu ya. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Gimana? Ada lagi mau tanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ya mungkin kita cukupkan ya. Teman-teman, sebelum ditutup, nanti kita juga ada pengajian dengan Ustadz Soleh ya. Tapi apakah offline atau online nanti akan ada info menyusul ya. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada kajian ya. Akan ada kajian-kajian berikutnya yang di luar dari diisi dari orang luar ya. Jadi nanti ada ustadz-ustadz dari luar ya yang akan mengisi ya kajiannya. Jadi bukan hanya kajian ini saja, nanti ada kajian-kajian tentang entrepreneur muslim ya dan lainnya ya. Jadi seperti itu. Nanti akan ada ininya, infonya ya. Akan ada infonya menyusul. Iya, baik Pak. Ya, baik Pak. Ya. Oke, teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi? Pak, mau Dari- tanya. Ya.
Kalau kajian ini khusus untuk yang penerima beasiswa aja atau boleh umum ya, Pak? Nah, untuk yang pertama ini memang lebih diprioritaskan, tapi tidak menutup. Kalau ada yang mau ikut ya, yang pertama ini ya, tidak menutup untuk yang luar, tapi memang prioritaskan untuk yang penerima beasiswa dulu ya. Nah, nanti yang kedua, yang ketiga itu dibuka untuk umum, tapi yang dapat beasiswa wajib ya. Yang dapat beasiswa wajib. Nah, tapi boleh umum ikut. Iya, baik, Pak. Tuh. Nanti kalau misalnya ada broadcast gitu di-share aja kali ya, Pak? Iya, Kayak posternya, iya. iya. Jadi gitu ya. Ada lagi mau tanyakan? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan lagi?